satunya Canva ya. Nah, Canva ini luar biasa Bapak Ibu. Yang saya bilang tadi ya, bisa bisa kita membuat presentasi berupa slide, berupa video menggunakan Canva, membuat RPP juga sekarang mungkin Bapak Ibu banyak melihat di beberapa grup ya, baik di WA, informasinya mau di Facebook, di Telegram ya, itu banyak pelatihan-pelatihan yang banyak bernuansa Canva ya. Nah, RPP juga bisa menggunakan Canva, kemudian ada teka-teki silang dengan Canva, LKPD dengan Canva. Nah, itu Canva pun banyak kreasinya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kenalkan dulu nih, Canva itu kan ada Canva yang bisa digunakan buat pendidikan ya. Kita harus daftar dulu nih menjadi Canva Edu ya. Saya share dulu screen-nya. Oke, sudah kelihatan di monitornya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, di sini kalau misalnya Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan Canva, disarankan ya setiap masing-masing guru itu harus mengaktifkan dulu ya, daftar dulu menjadi Canva Edu ya. Jadi di sana kalau keuntungan Canva Edu apa? Nah, di Canva Edukasi ya, kita sebagai guru itu difasilitasi ya, bisa kalau misal Canva pribadi yang biasa itu bisa ya, tapi tidak semua template yang bisa kita gunakan ya. Kemudian kalau Canva Edu itu hampir semua template yang berbayar itu dijadikan gratis sama Canva. Kemudian sisi lain di Canva Edu kita bisa membuat kelas. Nah, Canva yang gratisan ya, walaupun sebenarnya Canva Edu itu juga gratis ya. Nah, di Canva biasa itu tidak bisa membuat kelas. Nah, di Canva Edukasi, di Canva Edu kita bisa membuat kelas dan kita bisa berkolaborasi di sana. Ya. Jadi nanti kita membuat kelas di sana, kemudian nanti misalnya saya sebagai guru, nah di sana misalnya tugas membuat LKPD. Nah, di sana kita bisa saling di ruang kelas Canva, walaupun Canva ini bukan LMS ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa membuat kelas. Nah, di sana kita bisa saling sharing ya, kita saling berkolaborasi di sana. Jadi satu template bisa digunakan untuk semuanya, atau misalnya Bu Ade buat template LKPD-nya bagus ya. Nah, nanti bisa membuat salinannya tuh bisa di-share di kelas. Kemudian nanti template-nya dari Bu Ade itu bisa ATM ya. Bisa di copy paste, bisa digunakan ke yang lainnya. Gitu. Jadi saran saya misalnya kalau misalnya mau daftar Canva Edu ya, kita daftar saja. Nah, nanti klik di gunakan ya, atau bisa langsung daftar sekarang, di sini ada kliknya ya, atau langsung masuk dengan akun Google-nya. Nah, kemudian nanti ada prasyaratnya di sana, sini. Ini karena saya sudah membuka Canva saya ya, mohon maaf deh, saya back lagi. Oke, seandainya nanti Bapak Ibu klik daftar sekarang ya, karena saya sudah membuka Canva saya ya, akun saya. Jadi kalau klik ke daftar sekarang berarti masuk ke akun saya. Nah, kalau nanti ada syaratnya Bapak Ibu, kalau yang baru ya, yang mau mendaftar Canva Edu itu mulai dari SK, lampirkan aja SK. Kalau nggak ada SK pun nanti lampirkan saja kartu NUPTK atau kartu PGRI. Biasa kalau kartu PGRI, kartu NUPTK tuh langsung di upload sama tim Canva. Nah, itu nanti di uploadnya tuh 2 kali 24 jam ya, atau 48 jam gitu ya. Nah, nanti disetujui atau tidak, nanti ada notifikasinya di email kita masing-masing ya. Nah, jadi
secepatnya daftar Kanva Edu karena memang luar biasa ya keuntungannya buat kita semua. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan mengenai Kanva Edu? Sebelum saya lanjut atau nanti? Lanjut aja dulu, Pak. Oke, lanjut aja dulu ya. Lanjut, Pak. Oke, saya share lagi ini di beranda saya. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya di monitornya? Oke, di sini Sudah, Pak. ini kalau kita sudah adakan Pak pendidikan, nah di sini ada tulisan Sagu Sapa ya, Bapak Ibu, yang di sudut kiri atas, Sagu Sapa satu guru satu Kanva, ya. Nah, kalau kita sudah pendidikan, nah di situ di bawah Sagu Sapa itu ada pendidikan, atau saya ganti dengan email saya di sini. Di sudut kanan atas, di sini ada foto saya yang Yuliasman, ya. Nah di sini saya ikut beberapa pelatihan, di situ sudah ada. Nah di sini, ini bisa kita join dengan beberapa atau ratusan guru, ya, atau ratusan siswa gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai guru, ya. Jadi ada kelas-kelasnya gitu ya. Ini kelas Kanva yang saya ikuti juga, JSDI Bintan. Oke, kita kembali ke ini aja, ke Sagu Sapa aja. Nah, di sini ini kelas yang saya ikuti ya. Di kelas ini media-medianya ini ada kemarin kawan-kawan dari beberapa mapel. Nah, ini contohnya kalau misalnya nanti ada yang mau, kita tinggal salinan kartu dari NUPTK, misalnya nggak ada pun bisa ini digunakan ATM ya. Jadi nanti tinggal buat salinan ya. Nah, jadi nanti ini bisa Bapak Ibu daftarkan di Kanva menggunakan kartu NUPTK, biasanya itu cepat ya, dan kartu PGRI. Kalau saya kemarin triknya, saya gabungkan kartu NUPTK, kartu PGRI, saya satukan satu di A4, kemudian saya upload, saya ini dulu apa namanya, scan, kemudian saya upload, itu sebentar aja sudah di-upload sama tim Kanva Bapak Ibu ya. Oke, nah ini mungkin apa saja sih. Nah ini bisa, nah Kanva juga bisa kita jadikan sebagai media komik Bapak Ibu, TTS. Mungkin ini hasil-hasil dari kawan-kawan yang dari Sagu Sapa kemarin. Kalau saya sih masih ini ya, masih jauh ya Bapak Ibu ya. Nah kalau ini misalnya tentang saya LKPD sederhana Bapak Ibu. Nah ini getaran gelombang dari ini juga, walaupun tema kita ini ya. Nah ini LKPD-nya bisa kita ini ya. Misalnya, oh saya mau pakai ini, ternyata saya kira dulu pakai Canva tuh nggak bisa dimodif, ternyata bisa dimodif Bapak Ibu ya. Tapi dengan syarat nanti sebelum kita share linknya ya, link dari hasil karya kita edit dulu, kita edit dulu, kayak seperti misalnya kita dari Google Drive, jangan kita restrict ya, jangan kita batasi. Nah jadi kita ada triknya, kita bisa untuk ngedit untuk semuanya ya. Jadi template itu bisa diedit gitu untuk semua orang. Oke, nah kalau kita membuat satu desain ya, nah di sini Bapak Ibu kan di sini banyak nih. Nah ini presentasi untuk pendidikan, berarti ini kita sudah dinyatakan sebagai ini ya, Kanva Edu ya. Kemudian bisa membuat video, infografis, poster, ya, bikin header untuk classroom juga banyak. Nah, lembar kerja berarti LKPD, ya kan? Nah, rencana pelajaran biasa nih, ini jadwal pelajaran juga nih, ya. Kerja kelompok juga banyak, ya. Jadi sertifikat, banner, ya, poster. Jadi
banyak sekali kreasi yang digunakan dari Canva. Ya, contohnya kalau misalnya kita buat presentasi ini, saya apa ini ya? Oh, ini berarti saya stop dulu sharing. Yang tahu passwordnya lah, email yang tahu passwordnya. Semoga tidak mati lampu ya Bapak Ibu ya, karena sekarang lagi musim mati lampu nih. Oke, baik. Ini saya demokan tentang pembuatan ini ya. Presentasi menggunakan Canva ya, pengganti. Nah, presentasi kita bisa kita jadikan nanti seperti PowerPoint kita, PPT kita, bisa presentasi ini bisa dijadikan video, bisa dijadikan PDF. Kemudian kita jadikan PDF, nanti kita bisa jadikan e-modul versi sederhana dengan flipbook gitu. Ya. Nah, nih dari tampilan ini atau kita disarankan oleh tim Canva itu kita ambil ini, kita ATM dulu ini Bapak Ibu, baru nanti kita modif ya. Nah, di sini kan sudah luar biasa banyak sekali ini ya, dari ini yang sesuai dengan apa kita ya, apa namanya, misalnya ini deh. Nah, seandainya kita mau slide ini kita gunakan, ini ada kan 19 slide ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya, ada 19, terapkan semua 19 halaman. Nah, seandainya kita mau semua slide ini kita gunakan, berarti kita klik terapkan semua halaman. Nah, seandainya kita cuma satu saja, nah di sini cuma di halaman ini, atau kita mau nanti kita mau tambahkan lagi halaman ini. Kalau nggak mau pun nanti bisa kita hapus ya. Nah, atau kalau cuma satu aja nggak masalah ya. Berarti nanti kita cari lagi slide lain ya. Misalnya ini. Nah, seandainya ini deh ya. Kalau mau kita terapkan semua bisa. Nah, nanti dia akan menunggu dulu ya. Kalau nggak mau nanti bisa kita hapus lagi ya. Kalau nggak mau juga ya berarti kita back lagi. Jadi kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita scroll sampai bawah itu banyak ya yang apa namanya, yang membuat kita ini ya, yang bisa dijadikan referensi untuk slide kita. Oke, ini nggak sesuai sepertinya seperti ini. Nah, bisa kita gonta-ganti ya. Oke, misalnya di sini kita sekarang nih materi sejarah apa ya? Sejarah kelas 10 deh ya. Sudah masuk dengan Hindu Buddha Islam ya. Atau kita salah satunya aja deh. Jadi boleh deh. Materi sejarah Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu, habis ini kita langsung ini ya, kita langsung praktek ya, biar paham ya, biar enak gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya nanti ada apa namanya, ada karya, saya bisa melaporkan ke IGI ya, Sagu Sapa, kita bisa dapat sertifikat untuk pertemuan ini gitu. Jadi saran saya, kita semua membuat karya, paling tidak satu karya untuk presentasi satu kali pertemuan saja. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya,
nanti setujunya apakah presentasi menggunakan slide atau LKPD, boleh ya. Kita nggak banyak-banyak, kita 2 saja dulu ya. Nanti bisa ada teka-teki silang, ada ini juga ya, ada RPP-nya juga. Tapi kita fokus dulu deh ke ini dulu, presentasi. Nah, seandainya ini kan warnanya, backgroundnya nih bisa kita gonta-ganti nih Bapak Ibu ya, di awal ya. Nih saya perbesar dulu nih. Nah, di sini kita bisa memperbesar ya. Nah, ini warnanya kok mencolok kali warna oranye. Nah, di sini kita gonta-ganti nih di atas ya. Kita misalnya sukanya warna biru. Oh, di sini warna hijaunya terlalu ini. Saya mau warna yang lain. Nah, di sini kita gonta-ganti nih. Nah, misalnya mau warna ini. Terus stabilonya nggak mau stabilo warna kuning ya. Kita ganti ke warna merah atau warna lain lagi ya, atau warna pink ya. Biasanya ibu-ibu suka warna pink. Tuh. Tulisannya, jenis tulisan di sini Bapak Ibu banyak ya. Nah, kalau tanpa Canva Edu ya, kalau nggak Canva Edu di sini kelihatan kan yang ada mahkota-mahkota kron-kronnya. Di sana dibatasi kalau kita menggunakan Canva gratis ya. Walaupun sebenarnya Canva Edu kita gratis karena kita sudah, kenapa dikatakan Canva Edu? Karena kita sudah di-approve sama tim Canva, kita bisa menggunakan secara gratis ya. Dalam pembelajaran. Tapi tim Canva itu versinya Bu Pipit ya, dari Canva sendiri, Canva Indonesia, kita setelah kita di-approve, disetujui sama tim Canva menggunakan Canva Edu, kita disarankan memang selalu menggunakan Canva untuk pendidikan ya, jangan untuk promosi. Misalnya Pak Nasa misalnya punya warung nih, dia selalu promo-promo warungnya, jadi dia desain-desain karena luar biasa kan membuat template-template di Canva itu kan luar biasa tuh. Nah, itu katanya bisa nanti di backlist nama kita dari Canva ya. Kecuali mungkin kalau kita misalnya daftar pakai akun lain mungkin bisa lagi gitu. Tapi katanya nama kita tuh sudah didetek sama tim Canva. Nah, memang kalau untuk di pembelajaran memang disarankan ya. Oke, jadi kalau misalnya membuat tulisan ya, nah di sini tulisan-tulisan kalau tanpa Canva Edu, di tulisan koran-koran ini warna kuning dan tidak bisa kita dikunci ya. Kalau ini dibiarkannya ya. Tuh kita ganti tulisan kita. Nah, kita pakai yang warna yang pakai mahkota-mahkota yang tadinya berbayar sama tim Canva pribadi. Ya, ini bisa digunakan gratis ya bagi yang Canva Edu. Atau ganti warna-warna di sini. Bisa ya. Oke, kita ganti warna kuning. Ini kuning juga biar gradasi warnanya, percampur warnanya kita fokus ke kuning gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu, Canva itu kan untuk desain grafis ya, yang murah, yang gratisan, kemudian yang sudah ada template-templatenya. Nah, di sini kita bisa berimajinasi Bapak Ibu. Kita cari di elemen. Ya. Nah, di elemen misalnya kita mau menaruh muka kita di sini, foto kita di sini. Jadi, apapun yang kita pikirkan kita pindah ke elemen. Nah, di elemen ini kita cari, kita tulis bingkai. Nah, bingkai bisa, misalnya kita bingkai ya. Nah, ini bisa kita masukkan insert foto kita di sini. Nah, ini jenis-jenis foto kita, jenis frame-nya. Mau yang ini misalnya. Nah, ini berarti kita sesuaikan dengan ukurannya, mau di mana, mau di atas, mau di bawah. Ya, mau di sudut kiri bawah. Boleh. Misalnya ini sudah, kemudian saya unggah foto saya. Oke, ini foto saya. Nah, udah. Kelihatan kan? Nah, kemudian kita atau ini kok namanya kok biasa saja sih ya. Kita
cari lagi di elemen. Nah, misalnya kita cari kayak seperti kuas gitu ya. Nah, boleh yang ini. Nah, ini kita sesuaikan untuk nama kita di bawah foto, bisa juga Bapak Ibu. Nah, di sini. Kemudian ini kita olehnya berarti kita hapus ya. Kalau misalnya oke. Kalau saya kecepatan dibilang aja Bapak Ibu, biar enak kita ganti dengan warna hitam biar nampak ya, karena memang backgroundnya. Nah, kita kecilkan sedikit. Atau tulisannya kayaknya nggak terlalu ini nih, bisa kita ganti dengan tulisan versi lain. Udah tuh, sudah ada nama foto ya. Atau lebih ciamik lagi, bisa kita ini, karena memang kerajaan Islam, misalnya kita anukan masjid ya, kita kasih elemen-elemen lain. Nah, di sini, nah kita insert masjid misalnya, karena berbau Islam ya. Di sini ini nggak usah spidol nih, nggak usah deh kayaknya. Nah, bisa sini masjid ya, atau apalagi nih, atau masjid yang lain ya, atau bintang ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ini Bapak Ibu ya, kita sudah enak ya. Nah, bintang-bintang gitu ya. Nah, bintang ini pun bisa kita ganti warna-warni ya. Nih, ini kita ganti lagi, misalnya kita mau warnanya warna hitam, atau nggak ada juga bintang warna merah ya. Ya, jadi suka-suka gitu ya. Nah, atau warna hitam deh. Nah, dari sini aja kita udah bisa nih. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ditanyain? Mudah bukan? Untuk presentasi menggunakan Canva? Ya, oke. Luar biasa. Mantap. Apa Pak Mas? Dicoba dulu nanti baru tahu nih Pak. Oke. Nanti kita buat kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini dulu. Nah, ini biar ini dulu. Oke, nah ini di slide kedua, di sini kayaknya nggak ini. Nah, boleh nih di tujuan pembelajaran, misalnya ini pun tadi karena kita di sini biru sama kuning, ya disarankan kita penggunaan warnanya kita juga ini ya. Nah, misalnya kita mau kuning, di sini nggak cocok kayaknya merah nih, kita ganti dengan karena tadi biru ya kita ke biru ya, tujuan pembelajaran ya. Nah. Oke, karena ini kita skip aja ya, seandainya ini memang sudah cocok nggak masalah ya, sesuai dengan anu. Nah, kita gantikan elemen lagi ya. Di sini misalnya kita bulan ya, bulan bisa kita taruh ya, macam-macam bulan ya, atau awan pun bisa kita gradasikan juga warnanya macam-macam. Nggak usah, ini nggak cocok sepertinya, kita misalnya mau bulan ya, atau bulannya lebih ini deh. Nah ini aja. Nah, bisa nih Bapak Ibu ya, atau ini kalendernya di sini. Nah, terus kita masuk lagi ke halaman yang lain. Nah, di sini kayaknya nggak ini. Kita ganti warna dulu. Kita ke kuning dulu ya. Nah, kayaknya kuning nggak pas, kita ke biru. Nah, misal kita fokus ke tadi temanya kerajaan ya. Oh, kerajaan Islam. Misalnya di sini kita masuk ke kayak satu misalnya kerajaan Perlak. Ini kita hapus.
tulisannya terlalu besar, kita kecilkan di sini. Nah, 68 besar kayaknya. Kita coba 40. Oke. Perlak ya. Kok perlek? Nah, Iya, mereka. Itu saya dah dia pelangganan saya buat tiap prinsip itu mamanya yang buat itu ada suara dari Bu Nopi. Paman, Lupa matikan. Iya, Bu Nop. ini Paman, Ibu kan tak bisa mengikuti full gitu ya. Gimana kira-kira Ibu bisa dapat bahan juga tentang cara pembuatan kanva ini ya Paman ya? Oh, bisa. Karena Kapan? habis ini Ibu ngajar lagi. Seandainya waktu senggang Bu Nopi bisa di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu boleh ya. Kita bersedia karena kalau saat ini saya kayaknya masih ini lah standby. Dari Bapak Ibu juga kalau mau Oke, terima kasih banyak ya. kalau saya maunya tuh hari Sabtu Minggu boleh ya, Minggu sore, Sabtu sore. Sah-sah saja. Pak Man, Pak Man, kalau nggak rekam layar aja Pak Man, nanti dibagikan bagi Bapak Ibu yang belum bisa ikut kan bisa nengok juga ya. Oke. Kalau rekam layar Kak, biasanya Oke ya Bapak Paman, Ibu terima kasih banyak ya Paman. Iya, iya Bu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya, sampai sini paham ya. Misalnya di sini, kalau seandainya misalnya kita tidak mau menggonta-ganti slide ya, apa namanya modelnya, kita bisa di sini ini duplikat Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya nih tadi kan satu kerajaan Perlak misalnya ya, dua kerajaan Pasai ya, Samudra Pasai. Ya kita singkat aja Pasai gitu ya. Nah, atau yang keempat mau kita ganti 4 kita masuk ke ini Demak misalnya. Kita nggak usah terlalu banyak slide-nya, ini kan cuma sebagai contoh ya. Tadi kita 40, kita jadikan 40. Nah, ini nggak usah terlalu ini. Kalau nggak dipakai, kita delete aja. Nah, ini sebenarnya enaknya di Canva itu karena udah banyak slide-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita misalnya yang berbau kerajaan Demak nih, di elemen kita bisa gunakan ya elemennya. Misalnya yang berbau dengan Jawa, misalnya daerah Jawa. Oh, kita tengok di grafisnya. Salam ada Jawa. Nah, ini bisa Bapak Ibu kita gunakan ya. Ini atau kita cari lagi. Ini juga nih. Nah, jadi ikon-ikon di elemen ya, gunakan di elemen ya. Ini. Jadi kita bisa mengkreasikan ya. Kita pun nanti ke depannya, kalau saya sudah ini sudah sejak tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, sudah ngasih tugas ke anak menggunakan Canva, Bapak Ibu. Ya, nanti saya tunjukkan infografisnya. Oke, kalau sekarang kita fokus dulu ke presentasinya. Nah, ini seandainya kita sudah ini gak usah lagi kita buat. Ini kan sebagai contoh saja presentasinya. Ya, oke, ini kita delete dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar. Oke, di sini kita ini saja misalnya. Nah, kalau sudah misalnya kita ucapkan misalnya terima kasih. Di sini kita insert aja lagi ya, atau thank you. Nah, di sini kan. Oke. Nah, di sini ini thank you. Nah, berarti 1 2 sampai 6 ya, sampai 6 slide yang kita buat ya. Nah, Bapak Ibu, slide ini bisa kita jadikan slide biasa seperti PowerPoint, bisa kita jadikan ke
PDF, bisa kita jadikan video. Ya. Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nanti mau kita konversi lagi ke beberapa yang saya sebutkan tadi. Oke? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, seandainya Lanjut, Pak. seandainya kita ini mau merubah dia dalam bentuk slide aja, kita tinggal ini, Bapak Ibu, ya. Kita tinggal bagikan, ya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu nampak nggak di apa saya ulang lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada di tombol kanan atas itu bagikan, ya. Ini kita sudahi saja, ya. Seandainya slide ini sudah oke nih menurut kita ya, kita klik bagikan. Nah, kita di sini enaknya, jadi kalau kita misalnya pada saat karena kita ini ya masih blended learning ya, jadi masih menggunakan Classroom atau kita share ke WA group dari siswa kita bisa share link aja Bapak Ibu. Nah, disinilah kita bisa ini aksesnya. Anak-anak nggak bisa mengedit, ya. Nah, di sini tautan hanya bisa dilihat, ya. Jadi kita klik ini, klik tautan ya, klik salin, ya. Kita share ke siswa, ya. Coba ya saya buat. Oke, saya share ke ini aja deh, ke forum chat ya, linknya ya. Coba Bapak Ibu bisa buat nggak? Bisa buka nggak? Coba Bapak Ibu, saya kirim di forum chatnya. Bisa membukanya nggak? Ada yang sudah bisa? Di forum chat? Dia masuknya ke akun kita sendiri ya Pak Yulisman ya? Sudah Pak, saya sudah coba buka Pak Yulisman, tapi Anda tidak memiliki akses katanya. Oh, berarti saya buka dulu aksesnya ya. Oke. Nah, coba itu tadi yang ini ya. Nah, di sini kita otak-atik dulu. Berarti di sini harus yang punya tautan ya. Yang punya tautan berarti kita salin edit ya. Oke, saya share lagi. Itu tadi yang hanya orang-orang tertentu yang butuh akses. Coba yang ini. Bisa langsung edit. Itu Tonggor udah bisa itu. Tonggor, udah bisa ya? Ada yang sudah bisa buka? Tonggor. Saya jaringan saya Ibu Tika? Lola nih Pak, mana agak susah Sudah saya bisa? membuka ini. Oke, Bu Tika sudah bisa, ya. Sudah. Jadi Bapak Ibu mudah kan kita ini ya. Jadi anak pun tidak memakan RAM dari atau memori dari HP-nya, ya. Kemudian Bapak Ibu, seandainya kita mau mendownload juga di sini, ya. Nah, coba di sini ya. Kita download di sini, kita unduh. Jadi slide kita ini, nah. Di sini kelihatan kan jenis file mana yang mau kita jadikan file. Bisa dijadikan PDF, ya. Kita klik di sini. Bisa kita jadikan PNG, ya. PNG sama JPG, ya. Kalau PNG berarti kualitas gambarnya lebih tinggi, kalau JPG lebih rendah, ya. Bisa kita jadikan PDF, ya. Bisa langsung kita cetak, ya. Dan bisa juga kita jadikan video. Nah, seandainya yang PDF, ya, saya klik PDF, kemudian saya unduh, ya. Nah, ini lagi proses, ya. Cepat lambatnya itu tergantung dari banyak tidaknya slide yang kita punya, ya. Nah, ini
saya share di forum chat juga. Ini hasil dari Ngapain ke atas? Ngapain? Orang orang MGMP. Iya, ini MGMP tuh. Ngapain ya? sebentar kita Detik-detik terakhir ini MGMP. Oke, saya buka dulu ya hasil dari download tadi. MGMP. Kenapa Pak Amas? Ah, Ada apa tuh? inilah rekan-rekan seperjuangan ini Pak Man. Oke, Iya, maaf Pak Mas di nah ini hasil dari PDF Bapak Ibu. Kelihatan ya? Nah ini yang sudah saya konversi ke PDF. Nah, jadi sangat mudah sekali ya kita jadikan macam-macam varian ya. Terus seandainya kita juga tidak tidak puas lagi, kita bisa menggunakan video ya, bisa kita record Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan ya yang saya sharing lagi. Nah ini kita kembali lagi ke sini. Nah di sini bisa kita record lagi Bapak Ibu. Jadi recordnya kemudian kita klik di sini, kita klik bagikan tadi, kemudian bisa kita jadikan video ya. Oke sebentar. Nah klik bagikan, kemudian kita klik more tadi. Nah di sini kita masuk ke studio rekaman, tampilkan dan rekaman. Kelihatan ya, ada gambar kamera di sana ya. Nah, di sini di nomor 2 ya. Kemudian di sini kita klik. Nah, kemudian masuk ke studio rekaman. Nah, setelah di sini use your camera ya. Berarti kita allow ya, jangan sampai nggak allow ya. Jadi kita izinkan. Use microphone, oke, kita izinkan ya. Oke, kelihatan di sini ya. Nah, ini sudah kelihatan di sini ada wajah saya. Nah, di sini bisa menggunakan kamera kita, bisa tanpa kamera ya. Kalau tanpa kamera kita klik aja ya. Kita silang yang tanpa kamera ya. Kalau menggunakan kamera berarti kita use kamera gitu. Nah, di sini kadang kita ini juga ya sama siswa. Jadi misalnya kalau pembelajaran online kan bisa kita kombinasikan. Sudah kita jelaskan terlebih dahulu di slide-nya, kemudian kita jadikan video. Di penjelasan video ini ya kita kasih materinya di Classroom atau menggunakan Edmodo atau Microsoft ini ya, Team ya. Nah, di sini kita langsung kita. Nah, kalau di sini yang bergetar ini berarti suara kita sudah ada di dalam sistem kampanye. Berarti kita tinggal rekam Bapak Ibu. Ya, rekam mulai dari slide pertama. Misalnya kita rekam ya. Kita mulai rekam, kita klik mulai rekam. Nah, 3 2 1. Oke, baik. Nah, di sini di sudut kiri sudah ada wajah kita. Sudah kelihatan kan wajah saya kan? Oke, kita mulai rekam di sini. Baik, anak-anak semua, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran sejarah, ya, sejarah Indonesia. Nah, kita masuk sekarang nih ke materi baru, Kerajaan Islam di Indonesia, ya. Oke, nah setelah sudah, nah per slide kita masuk ke slide kedua. Kita klik, boleh klik tanda panah di sini, boleh kita klik slide yang keduanya. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini ya. Oke, ini lanjut lagi ke slide ketiga ya. Nah, kerajaan Islam yang pertama yang kita bahas adalah tentang kerajaan Perlak. Di mana kerajaan Perlak? Oke, pasti tahu kan, di Aceh. Oke, kemudian kerajaan kedua kita Pasai ya. Pasai juga di Aceh ya. Kemudian yang kerajaan Islam pertama ya di Pulau Jawa itu Demak ya. Baik anak-anak semua, Bapak kira cukup pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, apabila sudah selesai, kita klik akhiri rekaman.
Nah, kita tunggu. Lama atau tidaknya itu tergantung dari banyaknya slide yang kita rekam, ya. Kalau sedikit berarti dia cepat, ya. Kalau lambat dia agak lambat sedikit, tapi nggak terlalu lama kok konversinya. Nah, ini lagi menunggu rekaman kita. Jadi ini bisa sama seperti tadi, bisa linknya saja kita kasih ke siswa, bisa juga kita download hasil video MP4-nya, ya. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, jadi membuat video pembelajaran, dan ini bisa diekspor ke YouTube, Bapak Ibu, ya. Jadi berkreasilah dengan Canva, ya. Kita bisa menggunakan karya-karya yang dihasilkan melalui Canva, itu bisa kita punya channel YouTube, ya. Jadi nggak ada lagi cerita bahwa saya gaptek, saya nggak kenal dengan ini, nggak bisa menggunakan ini. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Canva saja itu sudah luar biasa, ya. Bahkan kemarin di pelatihan itu kawan-kawan yang sudah biasa menggunakan CorelDRAW, dia mau beralih ke Canva karena CorelDRAW tahu sendiri berbayar, kemudian RAM-nya luar biasa berat, ya. Nah, sudah selesai. Oke, Bapak Ibu, kalau kita sudah puas dengan hasil kita, ya, kita bisa salin tautan, berarti kita link ini kita bagikan ke siswa, atau mau kita unduh berupa video, ya. Misalnya kita kita salin tautan. Oke, saya ini lagi ya ke forum chat, ya. Oke, silakan dibuka, coba dibuka Bapak Ibu. Bagaimana hasilnya? Sudah ada yang berhasil membukanya? Sudah Pak Mas, sudah. Oke. Sudah kan? Nah, itu versi yang kita jadikan video dengan link, ya. Nah, seandainya kita mau jadikan ini, tapi kita rasakan bahwa kalau misalnya kita download terus videonya, ya kan, pasti memori laptop kita atau komputer kita ataupun HP kita kan terlalu ini berat, ya. Jadi enaknya pakai Canva, kita bisa nge-share link dari hasil karya kita. Jadi tanpa kita download, ya. Jadi di sini kalaupun mau kita jadikan simpanan untuk file-file kita, nanti kita masukkan ke drive. Nah, sebab itu dari laptop kita download dulu, kemudian nanti baru kita ekspor lagi ke drive kita, ya, dia yang di akun pembelajar bisa, ya. Siap itu nanti yang di laptop kita hapus, ya. Nah, mudah, ya. Jadi nggak ada lagi cerita kalau misalnya saya, nah, ini kita simpan dulu dan kita keluar. Kalaupun mau dibuang, tinggal buang aja, ya. Misalnya kita simpan. Nah, jadi nggak ada cerita lagi saya gaptek, saya nggak bisa menggunakan teknologi, ya. Ya Bu Ade, ya. Kalau Bu Ade pun sudah terbiasa juga sepertinya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Membuat presentasi menggunakan Canva, luar biasa mudahnya kan? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Tanyakan saja, nggak apa-apa. Biasanya Pak, Nah, ya Bu. biasanya pertanyaan muncul kalau kita sudah praktek. Oke. Jadi mau digimanain gitu kan. Oke, kalau misalnya mau praktek, saya buat dulu ini, ya. Saya buat dulu kelas, ya. Kelas histori aja. Saya balik dulu ke kelas historia, nih ada nih. Di sini saya stop sharing dulu. Sebentar, saya ambil dulu ya kode kelasnya, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya saya kan ini sudah statusnya sudah akun Canva pendidikan, ya, Canva Edu, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga belum punya akun Canva Edu,
ini bisa jadi edu nebeng ibaratnya ya. Tapi belum edu sesungguhnya ya Bapak Ibu ya. Nanti tetap menggunakan prosesnya. Jadi nanti harus daftar dulu. Saya buka Canva saya dulu nih, daftar kelas. Saya undang dulu. Undang orang. Coba saya share ke forum chat lagi. Silakan Bapak Ibu join di ini. Nah, ini silakan. Kalau nanti dia butuh kode, gunakan kode ini. Biasa sih ini kodenya 2 atau 3 jam sekali dia akan berubah. Sudah ada yang berhasil masuk ke kelas? Masuknya kok ke yang tadi ya? Video yang tadi ya? rekaman tadi Pak Man. Oh, masih ke saya yang tadi ya? Ya. Sebentar. Berarti saya harus close dulu yang ini ya. Berarti tadi salah ini ya, belum saya share dulu linknya, masih link tadi. Undang kelas, kemudian oke, coba Bapak Ibu. Iya, tadi salah. Ada masalah? Kalau mau pakai kode ini, belum ada yang berhasil masuk ini. Ada kesulitan? Biasanya kalau misalnya langsung klik linknya aja itu langsung cepat gitu. Saya bermasalah sama jaringan nih Pak Man, agak lola untuk membuka link saya nih. Aduh, kalau Bu Mesra itu selalu ini. Belum bisa akses masuk dari tadi nih. Muter. Yang sudah berhasil siapa saja? Mungkin bisa di forum chat. Sambil join di kelas yang Canva Edu. Saya udah masuk Pak Man. Iya. Sudah masuk di kelas Historia ya? Saya udah masuk. Let's go Historia kan? Oke, iya. Nah, kalau ada pertanyaan sambil menunggu nggak apa-apa Bapak Ibu.
Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk, ya. Nah, di situ bisa menggunakan seandainya belum Canva Edu. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan nebeng ke saya Canva Edunya, itu sudah bisa menggunakan template-template yang berbayar, yang versi Canva tanpa ditemu kalau misalkan Canva pribadi itu nggak bisa, ya. Silakan kalau mau buat otak-atik dulu. Pak Man, Ya, mau nanya. Pak Man, mau nanya. Mitra, iya Bu. Saya Gus, Suara Bu Misra katanya untuk putus-putus masuk ya? di Canva. Suara Bu Misra Nggak mau putus-putus. nanya aja karena Nah, mana nih Bu Misra? Di chat ID Shopee masuk katanya. Kenapa Bu? Suara Bu Misra putus-putus Bu. Teman saya ada juga bilang bagusnya kita masuk. Hilang lagi suara Bu Mis. Atau di chat aja Bu. Jaringannya Pak Man. Di chat aja. Nampaknya jaringan nih Pak Man susah. Iya, di forum chat aja, diketik aja coba. Ya. Oke, Bapak Ibu, nanti ini ya. Saya berharap Bapak Ibu punya presentasi sederhana aja, nggak apa-apa Bapak Ibu, misalnya tentang yang kayak tadi saya punya aja, misalnya entah kerjaan apa, atau misalnya yang kelas 11 misalnya perjanjian Linggarjati Renville gitu ya, satu aja jadi ya. Jadi kalau seandainya nanti bisa saya approve ke IGI, bisa kita untuk satu kali ini bisa untuk satu sertifikat, satu kali pertemuan. Tapi syaratnya harus ada karya. Pak Man. Iya, Burin. Maaf, saya ada chat Bapak, coba cek. Oh, Burina ada chat. Ya. Ya. Request. Terus ini masalah kenapa Bu? Ada slide. Terus oh baru sampai di sini. Ya lanjutkan Pak. Bu. Sudah bagus. Ya, pas tadi yang merekam itu kecepatan situ. Ketinggalan. Oh, merekam mau diulang lagi misalnya gitu ya. Pas merekam tadi ketinggalan saya. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita ulang lagi ya dalam perekaman tadi ya. Nggak masalah ya. Ya. Oke, berarti saya... Ya, namanya belajar alon-alon kan, Pak? Iya, Bu. Nggak Ya, apa-apa. namanya belajar alon-alon kan? Iya, Bu. Berarti saya masuk dulu ke presentasi tadi, ya. Nah, Bapak Ibu, saya share dulu screen-nya ya. Ini bolak-balik nih, share screen-nya. Oke, berarti saya masuk ke Sagu Sapa tadi karena memang saya buatnya di Sagu Sapa ya, bukan di Historia ya. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan lagi. Selesai orang GMP, Bro. Bapak Ibu, seandainya Canva itu tanpa kita save ya Bapak Ibu ya. Jadi dia prosesnya memang close ya penyimpanannya. Jadi kalau seandainya kita lagi buat nih slide-nya kita misalnya belum selesai ya. Kita kita jangan takut ya, apapun akan tersimpan di dalam proyek kita. Nah, seandainya kalau misalnya kita mau buat ini lagi membuka karya tugas-tugas atau apa yang telah kita hasilkan ya, yang telah kita buat. Nah, kita pergi ke proyek Anda ya. Nah, di sini. Nah, ini proyek Anda, berarti di sini. Nah, di sini tadi kan. Nah, kita klik yang tadi. Oke, Burina masih di sana, Burin? Masih, Pak. Oke, masih ya. Ya.
Oke, kayak tadi kan ini ada, ini kenapa kok berubah ini gitu kan? Tadi kan karena ada yang bisa ngedit ya, jadi tengok slide saya pun udah ini sudah teredit ini sama kawan-kawan. Mungkin ada yang ngedit tadi ya kan, nggak masalah ya. Kita buka lagi. Nah, sudah berubah kan Bapak Ibu ya? Karena tadi mungkin ada yang ini yang ngotak-ngatik, yang nggak masalah. Nah, ini tadi tulisannya sudah di ke atas ya. Nah, berarti ini nggak apa-apa, saya taruh ke bawah lagi, ke tengah ya. Nah, baik, tadi Bu Rina mau ini lagi ya, ngulang lagi. Nah, di sini kan ada 6 slide ya Bapak Ibu ya, slide yang untuk ini aja ya, untuk tutorialnya saja ya. Seandainya mau merekam ya, berarti kita tinggal dibagikan ya, klik bagikan. Nah, kemudian kita di sini kan banyak nih. Nah, kita klik lainnya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Nah, kalau mau di-download versi lain, bisa unduh, bisa dijadikan PowerPoint Bapak Ibu, ya. Kalau tidak mau direkam. Nah, tapi tadi kan Bu Rina mau coba lagi rekamnya kayak gimana. Nah, kita klik tadi lainnya, kemudian timbul ini lagi, icon-icon yang ada di sini. Nah, di sini ada tampilkan dan rekam, Bapak Ibu. Di sudut kanan atas bagian kedua, ada ya gambar kamera? Ya, tampilkan dan rekam, ya. Nah, kita klik ini. Nah, terus kok jadi ini keluar nggak sama kayak yang tadi? Karena tadi ini kan slide ini sudah kita rekam kan. Jadi di sini ada tulisan salin, ya, hapus. Berarti karena kita sudah melakukan rekaman tadi, kita hapus dulu rekamannya Bapak Ibu. Ya. Dicariin orang tuh. Oke. Nah, kita mulai lagi, kita masuk ke studio rekaman. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai muncul kamera kita, ya. Kalau kita mau menggunakan kamera, kita kita klik use kamera, USB-nya. Kemudian kalau tanpa kamera, kita klik tanpa kamera, ya. Misalnya kita nggak mau ini wajah kita kelihatan, ya. Kalau mau silakan, ya. Maka kamera akan ditampilkan di sini, ya. Nah, apabila sudah selesai, ya. Nah, disarankan kalau mau merekam di awal-awal kita masuk dulu ke slide 1, ya, slide kita. Jadi nanti karena dia nggak bisa diulang-ulang Bapak Ibu, ya. Dia kalau misalnya ada kesalahan, berarti kita ulang lagi dari awal, ya, tanpa ini, ya, paling cuma proses rekamannya saja kita ulang, ya. Slide-nya tetap yang itu. Oke, kita mulai rekam di sini. Nah, 3, 2, 1. Nah, sudah. Ini berarti di sini wajah kita sudah nampak. Di sini pun, nah, di sudut kiri atas sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, tuh, Bu Rina sudah oke kan? Nah, di sini dah. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran sejarah. Nah, materi kita tentang kerajaan Islam di Indonesia. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang ini, ya. Kemudian kita pelajari tentang kerajaan Perlak, kemudian kerajaan Pasai, dan kerajaan Demak. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah memperhatikan, ya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ada tugas nanti yang Bapak share, ya. Terima kasih. Nah, ini ada prosesnya, ya. Kalau sedikit slide-nya dan sedikit cuap-cuap kita, ya. Durasinya, ya, berarti sedikit cepat dia
mengcompare ya. Nah, sampai di sini bisa kita unduh Bapak Ibu berupa video dan berarti pergi dia ke PC kita atau ke laptop kita. Nah, tapi rata-rata kita kan tidak mau RAM kita ya, memori kita ini ya kemakan ya. Jadi kita klik aja salinan di sini. Nah, klik salin tautan. Berarti kita salinan tautan ini sudah bisa di-share ke siswa. Ya, sudah bisa kita share ke siswa, ke WA, ke Classroom dan beberapa aplikasi lainnya. Oke. Sampai di sini Bu Rina? Sudah, oke, sudah jempol kata Bu Rina. Nah, ini nggak Sudah oke, Pak. nggak mau Alhamdulillah, saya udah ini bisa. saya buang saja. Ya, berarti saya pergi ke pengeditan. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, mungkin di sini Bapak Ibu mungkin ini ya. Saya pergi ke beranda. Pergi ke proyek saya. Nah, di sini juga saya lagi ada pembuatan buku digital di Sagu Satal, satu guru satu buku digital. Nah, ini baru. Nah, ini padahal saya oh, nggak kelihatan ya. Di sini juga ada TTS ya, ada LKPD. Saya klik dulu misal LKPD ya. Ini saya dulu. Ini bolak-balik ini. Kelihatan ya? Nah, sebenarnya gini, yang Canva ini kan memang desainnya itu yang di ini ya, yang sangat diminati karena mudahnya membuat desain ya. Nah, di sini bisa menggunakan ini, ada hasil dari karya dari TTS yang saya buat ya. Kemudian masuk ke slide berikutnya. Nah, ini jadi banyak elemen-elemen yang bisa kita gunakan ya. Nah, karena memang ini tentang proklamasi ya, tentang pejuang-pejuang dan bendera-bendera ya. Kemudian ini pertanyaannya ya. Jadi anak ini lebih menarik gitu ya melihat dari tampilannya gitu ya. Memang sih sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan buat TTS ya. Dulu pernah juga saya sampaikan tentang Eclipse Crossword ya. Nah, dan banyak aplikasi-aplikasi online juga ya. Tapi di Canva ini dia yang desainnya itu yang sangat diminati ya. Misalnya kombinasi misalnya dari aplikasi lain, kemudian nanti kalau ini membuat kotak-kotaknya kan agak susah nih Bapak Ibu ya. Saya menggunakan aplikasi lain dulu, kemudian saya download ya dalam bentuk ini. Kemudian saya remove background dan saya insert ke sini. Ya. Nah, kemudian ini hasil dari saya share dulu. Jadi ini karena memang ini tentang ini ya, apa-apa saja yang bisa digunakan media apa saja bisa digunakan melalui Canva ya. Jadi kok Pak Man. Iya. Jadi nanti anak-anak bisa langsung ngisi ke TTS itu ya, langsung dari Canva-nya? Tidak. Ini nggak bisa. Tetap kita ini Pak. Harus di print gitu ya? Iya. Nah, di sini juga ini yang saya share barusan.
Ini lagi proyek ya pembuatan buku digital ya. Karena di kanal IG juga ada satu guru satu buku digital gitu. Jadi Sagu Satal gitu namanya. Jadi banyak sekali ada Sagu Sanop, Sami Sanop, Sagu Sablok gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik lebih baik ya banyak ada pelatihan yang dilakukan oleh dari IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ya. Nah, ini juga ada LKPD-nya. Saya ini dulu LKPD yang dihasilkan sama kawan-kawan. Oh, nggak bisa ya. Ada yang mau ditanyakan sambil saya buka dulu? Pak Man, Ya, Bu. tadi kan sudah di-share linknya ya. Itu link Link yang berbagi kelas itu. Iya. Terus kita masuknya ke mana setelah itu? Ke Historia itu, bukan? Iya. Jadi di sana Bapak Ibu sudah bisa berkarya di sana ya menggunakan Canva Edu. Nah, di sini cuma ini LKPD yang saya buat Bapak Ibu, sederhana sekali ya, yang namanya LKPD untuk satu kali pertemuan saja. Misalnya ini saya kepikir tentang ini teori masuk Indo-Buddha ya. Jadi saya perbesar dulu. Tuh. Kan kalau untuk ini kan anak-anak nih, cantik nih ya tampilan dari Bapak atau Ibu yang buat Ibu saya, Bapak saya guru sejarah gitu ya. Bisa nih. Jadi kita nggak dikatain kaleng-kaleng sama siswa kita gitu kan. Nah, jadi dari satu ini aja kan anak sudah bisa berkarya di sini ya. Misalnya kalian ini ya diskusikan dengan teman satu meja kalian gitu ya, atau tetangga sebelah gitu. Untuk kita printkan ini, jadi anak bisa berkolaborasi dengan kawannya ya, berdua gitu ya, atau sendiri. Misal kalau siswanya banyak kayak SMA yang besar gitu ya, siswa yang full ya, kita capek ngeprintnya kan, atau kita download dulu ini, kemudian kita misalnya kalau pembelajaran untuk PR kalau ini ada tugas, silakan kalian buat, kalian print, nanti hasil print outnya kalian kerjakan ya, nanti kumpulkan ke Bapak atau Ibu gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi saya harap kita semua punya karya dari semua yang hadir di sini. Jadi nanti kalau yang punya karya nanti dan yang punya absensi bisa saya upload ke IG ya. Mana suaranya nih? Kalau ada yang ditanyakan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, ini ada komik juga nih yang saya buat nih Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, ini Pak Man pamer-pamer nih, bukan pamer ya, tapi ternyata dengan Canva tuh bisa bikin ini, bikin itu gitu ya. Ya kan? Nah, sebenarnya tugas saja sih Bapak Ibu ya kemarin ya. Nah, nanti bisa diekspor dengan apa namanya, kedepannya bisa berkreasi lagi. Nah, di sini sudah kelihatan ya di monitornya ya. Nah, di sini dengan Canva juga kita bisa menggunakan membuat komik
ya. Nah, di sini yang namanya kita kan pengenalan terhadap Canva ya. Jadi ternyata Canva juga bisa digunakan sebagai komik ya, media komik. Nah, di sini saya share dulu, saya buka dulu, perbesar dulu, sudah kelihatan kan? Nah, ini sebenarnya untuk tugas saja sih ya, tapi isinya sebenarnya nggak terlalu mendalam ya. Ternyata secara tugas, saya udah selesai gitu ya. Nah, di sini poin-poinnya di sini kartun-kartunnya ya, itu memang kartunnya itu animenya bisa saya ambil langsung dari Canva-nya ya, dari elemen-elemennya ya. Kemudian saya insert aja. Nah, di sini, oke, kelihatan kan? Oke, terus ini, nah ini, kemudian ini karena ini hanya untuk setor tugas ya Bapak Ibu, jadi saya nggak terlalu ini ya, terlalu banyak, dan isinya pun nggak terlalu ini spesifik ya tentang Kesultanan Pasai tadi ya. Jadi kalau misalnya mau bikin si komik tadi ya, berarti memang kita harus ini ya, kita cari komik di situ ya. Misalnya saya share lagi nih. Oke, nah kalau kita mau bikin komik ya, di sini kan sudah ada nih ya, tinggal kita tulis saja di sini komik. Nah, ini bolak-balik. Oke, sebentar, ini lagi proses ya. Nah, ini tambah judul. Oke. Nah, kita dengan kanvas baru dulu ya, kita yang blank dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal mencari ya ATM ya di sini ya. Jadi kita mau menggunakan background yang mana nih? Nah, di sini banyak sekali varian ya yang bisa kita gunakan untuk template komik kita nantinya ya. Nah, misalnya ini deh ya. Nah, kita gunakan yang ini. Kalau nggak mau, kita ganti lagi dengan yang lain ya. Nah, ini juga bisa. Nah, nggak sesuai juga, kita ganti lagi dengan yang lain. Ini juga bisa ya. Atau kita mau bikin dari blank ini yang kosong, bisa Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita pindah ke elemen. Nah, kita pindah ke elemen, berarti kita misalnya kita pergi ke teacher atau ke guru ya, teacher. Nah, ini akun guru. Nah, ini icon-icon guru ya, bisa yang ini digunakan, bisa ya. Nah, ini macam-macam ya, tinggal kita kreasikan saja ya. Ini nggak mau kita putih, kita mau ganti warna jadi kuning misalnya di sini. Kuning. Nah, ini bisa ya, tinggal ini aja. Atau ini kita ini dulu, bisa juga mau satu full ya, satu ini
kita mau buat dulu ruang kelas misalnya. Jadi komik kita tuh satu ruang kelas ya. Bisa pakai ini ya. Ini kita iniin ya. Terus kok ininya jadi ini, bisa kita timbulkan di sini di posisi kita majukan. Nah, atau kita ruang kelasnya nggak mau yang ini, kita mau yang ini, bisa ya. Ini kita majukan lagi. Nah, ini kayaknya nggak sesuai ya kan. Nah, kita mau ini juga, ini berarti kita hapus. Nah, bisa. Terus kuning kayaknya nggak cocok ya, karena nggak ini. Kita pergi ke biru. Jadi tinggal kita kasih ini narasinya ya. Narasinya misal balon percakapan. Tuh. Tinggal kita di sini, kita insert teksnya di sini. Karena tulisan apa kecil saja, karena memang sesuai ukurannya. Kita 12 saja ya. 13 deh. Nah. Oke. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar sejarah pagi ini, materi Linggarjati. Tuh. Nah, tinggal kita atur saja di sini. Kalau nggak mau tulisan ini, kita ganti dengan tulisan lain. Nah, misalnya ini, nggak cocok ya. Atau yang biasa komik deh, biasa komik, ada font komik ya. Nah, yang bernuansa komika. Oke. Nah, sudah satu percakapan, ya kan? Jadi kalau misalnya mau nimbul lagi, kita kembali lagi ke balon percakapan yang lainnya, ya. Nah, misal ini. Nah, ini dari ini juga bersuara, ya. Kita tinggal copy paste aja di sini, kemudian kita taruh lagi ke sini, ya. Oke. Tinggal pagi Bu, ya. Sore kita belajar sejarah. Sorry, ini cepat-cepat aja. Nah, gitu aja Bapak Ibu kalau misalnya dalam proses pembuatan komik gitu. Dengan komik ada yang bertanya? Jadi tadi sudah presentasi ya, komik juga ya. Tentang LKPD udah saya tunjukin juga. Ayo Bapak Ibu, kita punya karya slide dari Canva. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebenarnya kalau misalnya kita sudah mulai mengerjakan, nah betul kata Bu Ade, sudah mulai ada pertanyaan ya. Oh, ini kemana perginya ya? Nah, sama seperti Bu Rina tadi. Habis ini kemana lagi? Silakan yang tadi yang sudah join bisa dibuat tanpa edukasi pun bisa juga ya, tapi tidak seluas dengan Canva Edu. Oh, ada di forum chat linknya, boleh dikirim lagi Pak. Tadi keluar link apa nih Bu? Cipta
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kalau ada pertanyaan ini saya agak ini juga nih ya. Pak Man, Ya, pernah gunain Prezi Pak Man? kalau Prezi saya nggak begitu anu. Belum pernah. Karena nggak familiar gitu ya. Tapi keren Pak Man presentasinya. Iya betul, presentasinya bisa ini kan besar kecil gitu ya, bergerak gitu ya. Ya, bisa ngezoom dia, bisa ngezoom nge-zoom. ke samping, ke kanan. Iya, tapi belum saya pedalam itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi misalnya, berarti kalau nggak ada pertanyaan, silakan membuat ini ya, karya ya dari Canva ya. Ayo, slide. Saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada ini, maunya nanti ada link pengumpulan tugas ya. Bisa nggak dalam, nah ini kan dalam satu, ini apa namanya, slide ini saja ya, apa namanya, kerja yang saya buat tadi ya, simple saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu berkreasi yang aneh-aneh dulu ya. Coba satu materi kemudian dikerjakan dengan apa namanya, dengan simple saja ya, pasti bisa ya. Gunakan elemen-elemen yang dari Canva, elemen guru. Jadi kalau misalnya mau membuat apapun Bapak Ibu gunakan nih, klik elemen. Kalau mau mengunggah foto bisa ya, sudah bisa. Kita mau ngambil foto nih. Nah, misalnya saya buka slide baru. Slide baru di sini misalnya. Ini saya jadikan dulu nih warna biru. Kalau mengunggah foto Bapak Ibu, foto kita klik unggahan. Ya, kita klik unggahan. Nah, kalau yang belum biasa menggunakan, berarti unggahan di sini masih kosong nih Bapak Ibu. Nah, berarti kita unggah dulu media, ya. Berarti misalnya nih, nggak usah logo nih, logo Tutwuri deh. Nah, jadi dia akan pindah dulu ke sini. Ya, dia pindah dulu ke sini. Nah, baru kita insert. Ya, kita insert. Nah, seandainya di sini bisa kita besar kecilkan, ya. Bisa kita, misalnya ini, ini bisa kita bolak-balik, bisa horizontal, ya, ya. Terus di Canva juga bisa remote background, ya. Misalnya nih logo MGMP ya, logo MGMP kita remove. Di sini bisa kita remove Bapak Ibu, kita klik dulu logo MGMP-nya, kemudian edit gambar. Nah, di sini penghapus LB, ya, penghapus latar belakang. Boleh di ini, boleh ini, ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Jadi kalau misalnya ada foto kita, nah sudah jadi dah, ya. Kita sudah bisa remote background. Atau yang ini juga. Nah, ini kita remote, kita edit, kita remove backgroundnya. Tuh, sudah nggak ada lagi backgroundnya kan? Nah, kalau misalnya mau apa tadi, tentang komik tadi, kita bisa juga menggunakan karakter builder, ya, building dari kartun-kartun. Misalnya kita mau yang perempuan atau yang laki-laki. Misal perempuan, rambutnya kita tengok dulu nih jenis rambutnya, ya. Atau kita lihat semua dulu nih dari rambutnya ini dulu. Nah, misalnya kita mau pilih ini. Oke, kita kembali. Kemudian kepalanya model yang mana? Ya, ini karakternya. Dia lagi marah, tersenyum, bahagia, atau menangis, gitu. Atau dia lagi marah. Nah, ini dia lagi marah. Ini lagi dia tersenyum. Nah, ini juga lagi ini nangis ya ini ya. Atau lagi ini aja deh. Lagi dia ketawa aja ya. Terus kita kembali. Nah, ini bajunya atau gerakannya, ya. Ini untuk baby.
ya. Ini dia lagi duduk. Ini lagi duduk di kursi. Nah, ini dengan baju yang lain. Nah, ini macam-macam nih Bapak Ibu, ya. Nah, ini dia lagi bahagia juga, hore-hore. Dia kayak ngangkat tangan. Nah, bisa, ya. Kalau sudah selesai, udah selesai, ya. Nah, tinggal kita ini aja, ya. Ini bisa dijadikan untuk karakter komik, ya Bapak Ibu, ya. Tinggal kita kasih aja warnanya lagi, ya. Tinggal kita kasih tulis apa lagi? Tulisannya lagi, ya. Oke, kita masuk ke tulisan. Nah, tulisan kita ini aja lagi, ya. Nah, ini kita buat putih. Nah, kalau ini nggak anu, kita balik. Oke. Kita kasih tulisan, ya. Kita kasih tulisan di sini. Ah, gitu aja, ya. Baik. Sampai di sini Bapak Ibu. Sudah jam 11, ada pertanyaan? Terkait dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi. Ayo. Nanti kalau nggak paham nanti bisa tanya lagi kan Pak Man? Bisa. Misalnya Bapak Ibu, ya, saya juga ya yang saya bilang tadi, ya, yang pertanyaan dari Ibu Nopi, kalau lain waktu misalnya mau 3-4 orang oke, 2 orang oke. Kita Zoom sebentar, ya, atau Google Meet sebentar, nggak masalah. Bagaimana? Tapi karyanya, ya, tolong Bapak Ibu, ya, slide dari ini, ya. Boleh video, boleh slide biasa, ya. Nanti tinggal di share linknya. Nanti saya ini di grup WA pengumpulan tugasnya. Boleh, ya. Nanti, ya, mudah-mudahan yang punya karya nanti, Oke, ya, Pak. yang punya slide nanti dapat sertifikat dari IGI. Saya usahakan nanti saya nego sama Sagu Sapa, ya. Yang punya karya, dia berhasil dapat free sertifikat. Bisa, ya Bapak Ibu, ya? Halo. Diusahakan Pak Man, diusahakan. Paling agak, ya, 4-5 slide kan biasa kan. Tinggal copy paste saja materinya dari ini, ya. Terus atur elemennya. Oke. Nanti saya buat link pengumpulan tugas habis acara ini, kegiatan ini. Baik, saya ulang lagi nih. Kalau nggak ada berarti saya alihkan ke moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih Pak Man atas presentasinya, luar biasa, ya. Bagi yang belum mencoba mungkin belum terasa kesulitannya dan belum memunculkan pertanyaan. Makanya kita harus mencoba dulu, mencoba membuat, dan memang namanya aplikasi itu harus senantiasa dicoba, ya, sehingga kita bisa terbiasa dan kita bisa membuat yang lebih baik lagi. Dan Pak Man tadi menyampaikan bagi yang mau konsultasi itu nanti dipersilahkan, tapi mungkin tidak per orang, ya Pak Man, ya. Silakan nanti mungkin ada beberapa orang bergabung, ada kelas privat, dibuka kelas privat, ya Pak Man, ya. Silakan mungkin dari sekolah SMA
17, mungkin nanti gabung dengan SMA 5, atau mungkin yang arah Batu Aji, ya silakan nanti. Iya, Itu, kalau mau eh, ya silakan ya. Kalau misalnya kawan-kawan di 16, Paman saya ini ya mereka karena satu sekolah ya, sore tetap ya saya ini welcome ya, malah senang gitu. Iya. Ya, karena kalau misalnya pemaparannya secara offline gini, kita memang tidak bisa mencoba gitu kan. Tapi kalau misalnya disampaikan secara offline, mungkin satu pemaparan langsung praktek, kemudian kita buka laptop, kemudian mungkin Pak Man bisa juga langsung mengontrol karya kita, hasil kerja kita. Itu mungkin akan lebih baik ya. Karena memang pembelajaran aplikasi itu harus lebih banyak secara offline gitu, karena bisa langsung dicoba dan diterapkan. Baik, Bu Ade. Bapak Ibu, Bu Ade. ya Pak Irsado silakan. Ya, saya mau tanya Bu Ade ke Pak Yuliasman. Tadi kan kita udah menggunakan Canva. Nah, cara proses penyimpanannya seperti apa? Saya belum paham lagi. Untuk proses menyimpannya. Ya silakan Pak Man dijawab. Oke, kalau penyimpanan yang saya sampaikan tadi Pak Irsyadul, itu Ya. kalau misalnya kita satu akun kita, dia akan tersimpan di akun kita, ya. Jadi kalau misalnya Pak Fikri aja yang saya panggil ya, kalau Pak Fikri mau nyimpannya di download, ya itu bisa, ya. Berarti hasil karya kita tadi kita download, berarti sudah ada hasil downloadnya. Ya terserah mau bentuk, kalau misalnya slide tadi mau bentuk slide-nya seperti PowerPoint atau dijadikan PDF atau dijadikan jenis gambar atau video, boleh. Oke, terima kasih Pak Yuliasman. Iya, jadi kalau di Canva memang kita tidak ada proses penyimpanan. Mana nih tombol penyimpanan, tidak ya, dia akan tersimpan secara otomatis, secara cloud ya. Seperti kalau kita berarti dia otomatis saja gitu Pak? Nah, otomatis ya, seperti kita membuat presentasi di Google Slide. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ya, satu sisi positifnya mungkin ya Pak dari penggunaan Canva ini kita tidak perlu memerlukan tempat penyimpanan ya. Iya, betul. Karena sudah langsung tersimpan di Canva itu. Sekalinya kita mau coba mungkin sudah bisa langsung. Hanya mungkin kelemahannya dalam membuat Canva ini harus senantiasa online ya. Online, betul. Berbeda dengan PPT atau misalnya aplikasi yang lainnya yang bisa kita kerjakan secara offline. Iya. Mungkin tadi ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Terkait dengan gabung kelas tadi ya Paman. Iya Bu. Saya tadi sudah mencoba membuka linknya dan masuk tim Canva ya. Tapi saya tidak melihat share karya yang Paman buat gitu Canva-nya itu. Oh iya. Karena saya membuat karya tadi bukan di Historia. Di kelas Historia. Saya membuat tadi di kelasnya Sagu Sapa, Bu. Oh. Iya, kita beda kelas. Jadi biar nggak ini ya, saya buatnya di ini. Karena saya kemarin itu sudah 1 minggu ya kita membuat karya di Sagu Sapa. Ya, saya banyak karya yang sudah terbuat di sana, kawan-kawan juga di sana gitu ya. Jadi saya membuatnya di kelas yang Sagu Sapa tadi. Nah, itu pun terus misalnya kita mau kita kan mencoba nih semua teman-teman guru MGMP sejarah, kita mau coba membuat media Canva ini misalnya per satu pertemuan gitu kan yang tadi Paman sampaikan. Nah, lalu kita share-nya itu di Historia itu tadi ya Paman.
Kalau bingung nanti nggak apa-apa, nanti kawan-kawan nanti saya ini aja. Jadi Bapak Ibu nanti link tugasnya aja. Misalnya cara mengeser link tadi, ngambil link kan sudah saya ajarkan tadi kan. Jadi nanti kawan-kawan nanti saya bikin Google Form aja ya, biar gampang ya. Jadi tinggal insert ini aja linknya. Bisa ya? Buka linknya di Google Form. Buka linknya di Google Form, iya. Nanti saya buatkan Google Formnya. Bagaimana? Terus meng-share karya kita ke nanti kan nanti karya kan jadi tuh misalnya satu slide tadi kan, ya satu materi di slide, ya. Jadi nanti tinggal copy link. Jadi linknya itu nanti yang akan di-share ke Google Form-nya. Ya Pak Ade, bisa? Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Irsadul masih ada yang bertanya? Yang saya tanyakan untuk materi hari ini, itu kan apakah harus LKPD yang terbaru atau kita masih dalam tahap belajar itu, Pak? Oh iya, yang tahap belajar aja, Pak Irsadul. Terserah mau materi apa gitu ya. Setidaknya ini kita ngotak-ngatiknya saja, ya. Nggak harus yang terbaru. Mohon maaf, Bu Ade. Halo. Ya. Baik. Sebentar Paman, barusan ada yang disampaikan oleh koordinator MGMP. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Dan untuk Pak Man, terima kasih banyak sudah share ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin berkembang ilmu yang sudah Pak Man share. Dan mudah-mudahan kita guru-guru MGMP bisa mengaplikasikan apa yang sudah di-share oleh Pak Man. Intinya adalah kita harus mau mencoba ya menerapkan aplikasi ini dalam proses pembelajaran kita. Mau mencoba dan terus mencoba. Kalau seandainya tidak mau mencoba, malas, maka apa yang sudah kita ketahui itu bisa hilang ya. Kalau kita mau mencoba, maka ilmu kita kemudian keterampilan kita dalam menerapkan aplikasi semakin berkembang. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Man. Mudah-mudahan nanti ada lagi ilmu-ilmu yang lain yang bisa di-share di forum MGMP ini, karena kita berkeinginan agar semua guru-guru MGMP, semua guru-guru sejarah itu bisa lebih meningkat baik keterampilannya maupun pemahaman. Bapak Ibu, mohon doanya. Tadi saya dengar kabar ada anggota kita yang anaknya sedang sakit, yaitu Bu Devi dari SMA 5. Sudah 2 hari anaknya dirawat di rumah sakit. Itu mohon doanya bagi Bapak Ibu semua, mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian bagi Bapak Ibu yang punya informasi terkait mungkin informasi bahagia atau mungkin informasi duka, silahkan di-share ke pengurus MGMP, karena kita insya Allah bisa saling berbagi dan bisa saling mendoakan. Untuk dokumentasinya kita foto dulu. Silakan dibuka Bapak Ibu kameranya. Oh ya, Bu Ade, izin ya. Terkait dari informasi yang Bu Ade sampaikan, kemarin kawan kita dari SMA 16 Pak Rido kecelakaan. Oh, innalillahi.
pulang sekolah Kemarin hari Iya, Selasa, Pak. hari Selasa. Jatuh di jalan. Lecet-lecet badannya. Dirawat. Enggak, dia ada pulang ke rumah, tapi memang lukanya dari tangan, kaki, kayaknya lututnya juga ini pada luka-luka, memar. Karena kemarin itu hujan ya, pas yang itu aja Bu Ade. Ya, mudah-mudahan Pak Ridho cepat sembuh, cepat pulih, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Berarti hari ini masih belum masuk sekolah ya Pak? Belum Bu, nggak bisa masuk. Ya, ya mudah-mudahan cepat pulih. Nanti mungkin kalau kita perwakilan dari MGMP ada yang bisa hadir menjenguk Pak Ridho, silakan nanti koordinasi dengan pengurus MGMP. Baik Bapak Ibu, untuk dokumentasi silakan dibuka kameranya, open kamera. Oke. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya di forum MGMP, walaupun masih kita laksanakan secara online ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Man bisa bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran kita. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.